Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 874, Puncak Hidupnya. Kedua kata ini melekat di benak mereka, terus-menerus bergetar. Itu aneh dan mengejutkan. Kalau dia tidak salah ingat, belum pernah ada kelas super sejak munculnya kompetisi Xuan Jidao. Bahkan di Guiyi, yang berada di puncak kariernya, hanya berada di level 1. Xia Qingchen, seorang berbakat tingkat 9 yang tidak pernah mereka anggap remeh, bahkan mereka tidak pernah mengejeknya, ternyata memiliki tingkat transenden. Orang pertama yang menerimanya tentu saja Putri Yanyu. Dia selalu merasa bahwa Xia Qingchen istimewa. Sekarang kultivasinya telah melampaui harapannya, tidak ada yang tidak bisa dia terima. Senyuman indah muncul di wajahnya, seperti yang kukatakan, jangan salahkan orang lain jika kau tidak sebaik mereka. Pangkat tertinggi sudah ada di sini, akan sangat mengherankan jika kau bisa mendapatkan mutiara Dewa Luo yang hilang. Semua peserta tersentak bangun. Tatapan mereka saat melihat Xia Qingchen dipenuhi dengan kerumitan yang luar biasa. Ada keengganan, tetapi juga rasa hormat yang mendalam. Dia tidak menyangka kalau Xia Qingchen ternyata sangat pandai bersembunyi. Basis kultivasinya jelas jauh lebih tinggi daripada mereka, tapi dia selalu bersikap rendah hati, dan tidak ada seorang pun yang tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Tentu saja ada juga yang tidak bisa menerimanya. Pangkat tertinggi. Aku akan melawanmu. Qingdi mengeluarkan kipas lipat yang disulam dengan kupu-kupu dan menantangnya. Ledakan. Tiba-tiba hembusan angin bertiup kencang, dan ki pedang menyebar, menyapu dedaunan yang jatuh di tanah. Lalu, dengan bunyi berisik, daun-daun yang gugur itu terpotong-potong oleh pedang ki yang tak kasat mata. Daun-daun patah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan pedang 9 berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggungnya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, tatapannya dingin, dan nadanya acuh tak acuh. Sampah dari istana militer, kamu tidak punya hak untuk pamer di sini. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya, membentuk pedang ki setinggi 3 kaki. Kerumunan itu hanya dapat melihat aliran udara yang melonjak, tetapi tidak pedangnya. Inilah ilmu pedang 9 yang terkenal, ilmu pedang kehidupan yang mengambang. Menggunakan tubuh sebagai sarungnya, ia dapat menyimpan ki pedang yang tak terlihat. Mereka yang menekuni ilmu pedang ini tidak membutuhkan pedang seumur hidupnya, sebab di dalam tubuhnya terdapat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gerakan menjadi kekuatan pedang. Ada sedikit ketakutan di mata Qingdi. Teknik pedang kehidupan singkat itu terlalu terkenal. Meskipun kultivasinya sedikit lebih tinggi dari pedang 9, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan. Aku akan melakukannya. Sebagai seniman bela diri kelas 2, Qingdi paling memenuhi syarat untuk menantang Xia Qingchen. Pedang 9 tidak menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa. Mundur. Suaranya dipenuhi dengan ki pedang yang tak tertandingi, memaksa kupu-kupu cahaya itu untuk segera mundur. Dia menatap Jian Jiu dengan marah dan takut. Pedang 9 sungguh berbahaya saat dia serius. Jian Jiu, putri komandan Yanyu tidak senang. Mundurlah. Pedang ke-9 dan Xia Qingchen sama-sama anggota Aula Keajaiban di bawah komandonya. Tidak perlu bagi mereka untuk bersaing satu sama lain di depan orang lain. Itu hanya akan mengungkap kekuatan sebenarnya dari pedang ke-9 dan Xia Qingchen. Namun, pedang 9 sudah menemui jalan buntu. Bagaimana dia bisa mendengarkan Putri Yanyu? Putri, jika Anda masih menghormati harga diri saya, maka jangan menahan saya. Pedang 9 menatapnya dari samping. Jika dia tidak mampu mengalahkan Xia Qingchen, bagaimana dia bisa membuktikan nilai sebenarnya dari pedang 9? Putri Yanyu tidak berekspresi, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pedang 9 tidak bisa lagi tinggal di Aula Keajaiban. Bakat yang tidak patuh lebih baik daripada bakat yang biasa-biasa saja tetapi patuh. Lagi pula, masih belum diketahui apakah pedang 9 merupakan orang berbakat atau orang biasa-biasa saja. Boleh saja, tapi jangan sakiti siapapun. Katanya. Jangan khawatir, kata pedang 9 sambil tertawa. Aku tidak akan menyakitinya. Tentu saja. Ia menambahkan dalam hatinya, tapi kalau kamu terluka karena kecelakaan, jangan salahkan aku. Suotnin mengangkat pedang kinya dan mengarahkannya ke Xia Qingchen. Sejak awal, kau telah berusaha menyenangkan orang banyak dengan sensasionalismemu. Kau menjijikkan. Karena kita berdua adalah murid Putri Yanyu, aku akan melepaskanmu. Sekarang,
Atas nama Putri Yanyu, saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Saya ingin Anda memahami apa itu kerendahan hati. Begitu dia selesai berbicara, pedang 9 melangkah maju. Kemanapun dia lewat, ki pedang tidak terkendali, meninggalkan bekas yang mengejutkan di tanah. Xia Qingchen tertawa dalam hatinya. Kapan dia mencoba membuat keributan? Sudah jelas bahwa pendekar 9 adalah orang yang menjelek-jelekkan seseorang di belakangnya, dan Xia Qingchen kebetulan juga hadir di sana, jadi dia tidak punya pilihan selain membantah. Akan tetapi, dalam perkataan Suotnin, sepertinya Xia Qingchen hanya berusaha menyenangkan orang banyak. Menatap pedang 9 yang mendekatinya selangkah demi selangkah, Xia Qingchen bahkan tidak tertarik untuk menggunakan pedang patahnya. Dia hanya menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya. Serang, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan teknik bela diri yang paling kamu banggakan. Pedang 9 berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Di matanya, Xia Qingchen masihlah seorang sampah dari istana militer. Asal dia serius, akan sangat mudah menginjak-injak Xia Qingchen sampai mati. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Jika aku bertindak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertindak. Pedang 9 berkata dengan acuh tak acuh, kamu mungkin terlalu percaya diri dengan teknik gerakan tubuhmu. Namun, kamu masih terlalu naif. Teknik gerakan hanyalah sebagian dari kekuatan seseorang, bukan segalanya. Masih banyak yang harus ditempuh, katanya seperti seorang ahli. Kekuatan mencakup teknik bela diri, kultivasi, teknik gerakan, teknik, dan sebagainya. Anda baru menguasai satu di antaranya. Anda masih punya jalan panjang. Bagiku, teknik bela diri, kultivasi, teknik gerakan, dan teknik bertarungku adalah semua puncak yang harus kau kejar selama sisa hidupmu. Itulah sebabnya kau ditakdirkan untuk dikalahkan olehku sejak awal. Melihat Xia Qingchen masih belum berniat untuk bertindak, Jian Jiu berkata dengan tegas, jika kamu seorang pria, lakukan saja. Jangan terlalu pelin-pelan seperti terakhir kali, Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Karena ada tangan yang sudah mencengkeram lehernya dan membuatnya kesulitan bernafas. Dan pemilik telapak tangan itu tidak lain adalah Xia Qingchen. Hanya dengan satu gerakan saja, dia mampu mencengkeram bagian vital Jian Jiu dan mematahkan lehernya hanya dengan sedikit tenaga. Perbedaan antara kedua sisi itu jelas. Sebagian besar orang yang hadir tidak berhasil melihat dengan jelas bagaimana Xia Qingchen menyerang dan mencengkeram titik vital pedang 9. Hanya murid elit tingkat bulan yang berkontraksi, dan keterkejutan tampak di wajah mereka. Hanya mereka yang tahu bahwa Xia Qingchen telah memperlihatkan teknik gerakan bulan kecil. Xia Qingchen mencengkeram leher pendekar 9. Tangan pendekar 9 terus-menerus mengepak, dan wajahnya membengkak hingga sewarna hati babi. Teknik gerakanku bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Xia Qingchen melepaskan cengkeramannya dan mendorongnya. Batuk-batuk asteris. Suotnin terbatuk keras, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika Xia Qingchen menyambar pil pembuka Yuan di aula keajaiban, dia mengira Xia Qingchen telah menggunakan artefak nirvana khusus. Sekarang, tampaknya itu bukan artefak nirvana. Jelas bahwa teknik pergerakan pihak lain telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Namun, pedang 9 tidak mau menyerah dan berkata dengan tegas, serang aku secara diam-diam saat aku lengah. Apa yang kau lakukan? Makan pedangku. Pedang Qi di telapak tangannya menembus udara dan langsung menusuk ke depan. Xia Qingchen mengangkat tangannya dan meraihnya. Suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku, membentuk dinding udara. Puff! Pedang kehidupan mengambang yang paling dibanggakan oleh pendekar 9 segera menghilang, tidak melukai Xia Qingchen sedikitpun. Teknik bela diri bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Pedang ke-9 tidak dapat mempercayainya. Xia Qingchen telah menembus ilmu pedang terkuatnya dengan begitu mudah. Akan tetapi, dia telah memanfaatkan momentum pedangnya untuk mendekati Xia Qingchen dalam jarak 3 meter. Dia mengambil kesempatan untuk menusukkan dua jarinya ke mata Xia Qingchen. Ujung jarinya tidak hanya berisi semua kekuatan astralnya, tetapi juga berisi ki pedang di tubuhnya. Begitu dia ditikam, mata Xia Qingchen pasti akan hancur. Xia Qingchen mengangkat telapak tangannya, mengepalkannya, dan meninju keluar. Kaca, kekuatan bintang dan ki pedang di jari Jian Jiu langsung tersebar, dan jari-jarinya bahkan terpelintir menjadi dua. Star Force bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Xia Qingchen berbicara. Dia melangkah maju dan mengangkat kakinya, lalu menendang lehernya.
Dengan pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun, pedang 9 bersandar ke belakang untuk menghindari tendangan itu. Akan tetapi, tendangan horizontal Xia Qingchen tiba-tiba datang dari atas, menghantam dadanya dengan keras. Ledakan, tulang belakang pedang 9 patah dan dia terjatuh ke tanah. Di bawah pinggangnya, dia tidak bisa bergerak lagi dan hanya bisa mengeluarkan teriakan melengking seperti babi. Pengalaman bertempur, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Xia Qingchen diam-diam menarik kakinya dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. Apakah ini 4 puncak besar yang kau katakan akan kukejar sepanjang hidupku? Bab 875, bukan urusanmu. Gerakan tubuhnya, teknik seni bela diri, kekuatan bintang, dan pengalaman bertarungnya semuanya berantakan. Akan tetapi, ia masih menganggap dirinya yang terbaik di dunia dan ingin tunduk kepada ini dan itu tanpa mengetahui keterbatasannya sendiri. Puncak gunungmu sangat pendek. Xia Qingchen menatap pedang ke-9, tatapannya setenang biasanya. Sama seperti bagaimana dia memandang pedang 9 di awal cerita, dia hanyalah seekor semut. Di matanya, itu hanya lelucon. Seluruh tempat itu sunyi senyap, hanya kata-kata Xia Qingchen yang tersisa bergema di udara. Murid Sekte Pedang Gila, pewaris terkenal ilmu pedang kehidupan singkat, pedang 9, telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dalam keadaan berusaha sekuat tenaga, dia malah dipukuli sampai babak belur oleh pihak lain. Terlebih lagi, mereka yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, dan semuanya dilakukan dengan santai. Perbedaan antara keduanya bisa dikatakan bagaikan langit dan bumi. Yang agak tidak masuk akal adalah bahwa pedang 9 sebelumnya sangat sombong dan arogan, meremehkan pihak lain sebagai orang yang tidak berharga. Siapa yang tahu bahwa pihak lain begitu kuat? Dalam keheningan, tatapan Xia Qingchen beralih ke kupu-kupu itu sambil berkata dengan tenang, apakah kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin bertemu denganku, seorang yang berkelas super? Kupu-kupu ringan itu menggigil. Dia melirik Jian Jiu yang terbaring di tanah dalam keadaan setengah mati, dan matanya penuh ketakutan. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sudah cukup. Tidak perlu. Semangat juangnya telah hancur dan dia tidak berani mencoba sama sekali. Tatapan Xia Qingchen beralih, menatap Yuren. Baru saat itulah hatinya yang seperti kupu-kupu menjadi tenang. Namun, dia masih merasakan jantungnya berdebar-debar. Untungnya, pendekar pedang 9 ada di sana untuk menghalanginya. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan jika dia menantang Xia Qingchen tanpa mengetahui apapun. Bagaimana dengan kalian? Xia Qingchen menatap orang-orang yang tersisa. Sebelumnya, kalian semua mengatakan dengan pasti bahwa aku curang, kan? Bahkan ada orang yang lebih suka mempertaruhkan nyawa mereka. Sekarang, aku akan mengundang saudara yang membuat taruhan itu untuk datang dan memverifikasi apakah aku curang. Hampir 100 kesayangan surga terdiam karena takut. Mereka adalah anak-anak kesayangan surga, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang menerangi 100 tahun waktu dan ruang. Namun, di hadapan Xia Qingchen, mereka semua tampak pucat. Mereka semua tenggelam dalam tahun-tahun yang sunyi. Hanya Xia Qingchen yang bagaikan seorang raja yang tergantung di langit, memandang ke bawah ke dunia yang luas. Siapa lagi yang ada di sana? Xia Qingchen menunggu sejenak sebelum bertanya dengan tenang. Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Keheningan ini merupakan penghinaan yang tak terlupakan bagi banyak putra surga yang sombong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari akan muncul seorang jagoan yang seangkatan dengannya, yang begitu kuatnya hingga mereka semua kehilangan semangat juang dan bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang tak terlupakan bagi mereka. Nama Xia Qingchen juga akan menjadi puncak yang harus mereka semua kejar. Sampai suara tepuk tangan memecah keheningan yang memalukan. Kekuatan Tuan Muda Xia sudah menjelaskan semuanya. Putri Komandan Yanyu menepukkan tangannya pelan, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa teknik gerakan Xia Qingchen sangat kuat. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa kekuatannya sebenarnya begitu mengerikan. Hanya dengan mengangkat tangannya saja, dia bisa menekan semua orang jenius di generasi sekarang. Betapa anggun dan tiada taranya pesona yang mampu meredam kesunyian dunia. Dia berjalan ke sisi Xia Qingchen dan berdiri di sampingnya. Dia tersenyum diam-diam. Bagaimana kamu akan menangani Mutiara Dewa Luo? Menurut aturan, Mutiara Dewa Luo harus digunakan oleh orang yang mendapatkannya. Namun,
Itu hanya dapat digunakan oleh peserta dan tidak dapat diberikan kepada orang luar. Selain Sai, Tuo, dan Lin Daoran, semua orang di istana militer akan mendapatkan satu pil. Penguasa istana militer menatapnya dengan puas. Dia tidak memberikan jatah ini kepada Xia Qingchen dengan sia-sia. Putri Komandan Yanyu memberi isyarat kepada wanita tua itu dan memerintahkannya untuk mengingat. Karena olah orang eksentrik punya 6 pil, aku hanya akan memberimu 4. Putri Komandan Yanyu tersenyum. 6 istana penggemar, 10 pil. Xia Qingchen berbicara. Oh, semua orang sedikit terkejut. Mengapa 6 Fan Palace memberi mereka 10? Mungkinkah Xia Qingchen memiliki semacam hubungan dengan istana 6 penggemar? Istana Feng? 0, jawab Xia Qingchen. Hal itu menyebabkan kepala istana Feng, yang hendak tersenyum dan menangkupkan tinjunya, membeku dan menunjukkan sedikit amarah. Apakah Xia Qingchen sengaja mempersulit istana Feng? Sisanya akan dibagikan oleh Putri Yanyu. Kamu tidak perlu meminta pendapatku. Xia Qingchen angkat bicara. Senyum Putri Komandan Yanyu menjadi semakin ramah. Berapa banyak talenta yang bisa dia rekrut dengan 28 mutiara Dewa Luo yang tersisa? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pangeran kedua dan berkata dengan penuh arti, "Kakak kedua, aku akan mempercayai kata-katamu." Xia Qingchen tidak mengecewakanku. Meskipun pangeran kedua tampak tenang di luar, hatinya sudah kacau. Xia Qingchen benar-benar memiliki bakat tingkat transenden. Saat itu, Di Guyi bahkan belum memiliki level seperti itu. Mungkinkah Xia Qingchen adalah bakat baru yang melampaui Di Guyi? Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, pangeran kedua menggelengkan kepalanya diam-diam. Sudah 3 tahun sejak Di Guyi diuji sebagai seniman bela diri tingkat pertama. Ada jarak 3 tahun di antara keduanya, dan mustahil bagi Xia Qingchen untuk mengejarnya seumur hidupnya. Xia Qingchen memang luar biasa. Namun, jika dibandingkan dengan para jenius dari 4 klan besar, dia masih jauh dari kata mampu untuk menandinginya. Pangeran kedua tertawa dan meremehkan. Dia mengalihkan pandangannya ke Xia Qingchen dan berkata, "Xia Qingchen, kamu harus waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan. Teruslah bekerja keras. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat." Sebelum suaranya menghilang, Xia Qingchen dengan kasar menyela, "Apa pedulimu dengan apa yang aku inginkan? Diamlah." Wajah pangeran kedua menegang. Beraninya dia memarahinya di depan umum. Dia adalah putra kedua Raja Liang, calon Raja Liang. Beraninya kau. Kepala istana Feng Wang datang seperti angin dan menamparnya dengan marah. Wajah Jun Qiye yang ganas memancarkan permusuhan. Dia melintasi langit dan meninju telapak tangannya. Keduanya terlempar kembali. "Tuan Feng, siapa yang memberimu nyali untuk memukul orang-orangku di depanku?" Jun Qiye berdiri di belakang Xia Qingchen dan berbicara dengan nada tegas. Penguasa istana Feng menatap Xia Qingchen dengan dingin. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia bersikap kasar kepada pangeran kedua. Jun Qiye terkekeh dingin, itu masalah balai inspeksi istana militer. Menurutmu, siapa dirimu yang memiliki kualifikasi seperti itu? Tidak peduli seberapa serius kesalahan seseorang, itu akan ditangani oleh balai inspeksi internal. Orang luar tidak punya hak untuk ikut campur, kecuali Pangeran Liang memintanya secara pribadi. Mata Raja Feng menyipit. Xia Qingchen telah menyinggung pangeran kedua. Ini adalah kejahatan besar. Aku akan melaporkannya kepada Pangeran Liang dan melihat apakah dia akan peduli dengan para pemberontak di istana militermu. Mata Jun Qiye berkedip-kedip. Dia sedikit khawatir. Memang tidak pantas bagi Xia Qingchen untuk menegur pangeran kedua di depan umum. Bagaimanapun, perbedaan status mereka terlalu besar. Jika Pangeran Liang marah, tidak peduli berapa banyak kontribusi yang telah dilakukan Xia Qingchen di masa lalu, dia akan dihukum berat. Namun, wajah Xia Qingchen tampak acuh tak acuh. Pangeran kedua berbicara ketika dia tidak seharusnya berbicara, dan dia bertingkah seperti orang bisu ketika dia seharusnya berbicara. Mengapa aku tidak bisa mengajarinya berbicara? Bila dia menghasut, yang dia pedulikan hanya menghasut saja, dan bila dia menghasut, dia langsung pura-pura tuli dan bisu. Itu hukuman ringan untuk membungkam orang semacam ini. Kau kurang ajar, tegur penguasa istana Feng. Putri Komandan Yanyu melangkah maju dan berkata, "Menurutku apa yang dikatakan Tuan Xia masuk akal. Aku juga ingin bertemu ayahku, jadi aku akan membiarkannya menjadi hakim." Kakak kedua menghasut kesombongan generasi ini untuk marah pada keluarga kerajaan. Apa niatnya? Begitu kata-kata ini keluar, hati penguasa istana Feng bergetar.
Bab 876, Si Cantik Nasional. 10 kepala istana dapat melihat apa yang dilakukan pangeran kedua. Hanya 100 kesayangan surga yang tersulut. Jika masalah ini dilaporkan kepada Pangeran Liang, dengan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat pangeran kedua? Pada saat itu, sungguh sulit mengatakan siapa yang tidak akan mendapat keuntungan. Ekspresi pangeran kedua sedikit tegas, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak bermaksud begitu. Karena aku telah membuat semua orang tidak senang, mari kita lupakan saja masalah ini dan jangan ceritakan kepada siapapun." Bagaimana? Bagus sekali kau berkata begitu, kakak kedua, Putri Yanyu terkekeh. Dia melihat ke sekeliling kerumunan. Kompetisi Dao Xuanji berakhir di sini. Selain mereka yang telah memperoleh mutiara Dewa Luo yang hilang, kalian semua boleh pergi. Kalian tidak diizinkan untuk tinggal. Para pengawal kekaisaran, 10 penguasa istana, pangeran kedua, dan anak buahnya semuanya pergi. Tidak ada satupun elit yang tersisa bersedia pergi. Hanya ada 28 mutiara Dewa Luo yang tersisa, bagaimana mereka bisa pergi? Begitu mereka pergi, itu berarti mereka perlu menghabiskan waktu 10 tahun untuk menembus posisi bintang utama. Tuan Muda Xia, karena kami berdua dari istana militer, tolong beri aku satu. Ekspresi angkuh Lin Daoran telah lama menghilang saat dia memohon tanpa daya. Sai dan Tuo menggosok-gosokkan telapak tangan mereka dengan ekspresi memohon di wajah mereka. Xia Qingchen tidak berekspresi. Mutiara Dewa Luo yang hilang telah diserahkan kepada Putri Yanyu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Selamat tinggal. Dia menggunakan teknik gerakannya dan meninggalkan tambang dalam satu langkah. Setelah kejadian ini, Xia Qingchen tidak ingin bertanya lagi tentang berapa banyak orang berbakat yang bisa direkrut Putri Yanyu. Ia hanya ingin mencapai posisi bintang utama sesegera mungkin. Saat mereka hendak kembali ke kota Liangsu, seorang pria parubaya berwajah dingin berjalan keluar dari pohon belalang layu di sisi jalan resmi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi rumit saat dia menatap Xia Qingchen. Xia Qingchen berhenti sejenak. Tuan Istana, 6 penggemar, kalian menghalangi jalanku. Apakah kalian punya instruksi untukku? Tanyanya. Pria ini tidak lain adalah penguasa Istana 6 Kipas yang pernah ditemuinya di pesta ulang tahun Raja Liang. Dia adalah penguasa Istana 6 Kipas yang bertanggung jawab atas penaklukan seluruh dunia. Bagaimana keadaan hati Jiang Sui? 6 penggemar penguasa istana mendesah dengan perasaan campur aduk. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa Xia Qingchen hanya memberikan 10 mutiara Dewa Luo ke istana 6 penggemar, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Itu karena Jiang Xuexin telah menikah dengan Xia Qingchen ketika mereka berada di Sky Moon Ridge. Xia Qingchen hanya melakukan ini karena menghormati Jiang Xuexin. Tidak bagus. Semua ini berkat kalian, jawab Xia Qingchen jujur. Aku sudah menyegel diriku dalam kristal ajaib. Saya tidak memintanya untuk mengolah 7 teknik sihir yang menantang surga. Dia melakukannya atas kemauannya sendiri, kata 6 penggemar Palace dengan ekspresi malu. Seorang wanita yang dipenuhi dengan keadilan mengambil inisiatif untuk mengembangkan 7 teknik sihir yang menantang surga. Kebohongannya tidak brilian. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi itu benar. Penguasa istana 6 penggemar menatap Xia Qingchen dalam-dalam. Kamu tidak benar-benar memahaminya. Xia Qingchen tidak membantah hal ini. Seseorang memiliki masa lalu, sekarang, dan masa depan. Xia Qingchen hanya bisa melihat Jiang Xuexin saat ini, dia tidak tahu seperti apa dia di masa lalu. Ini karena Jiang Xuexin tidak pernah menyebutkan masa lalunya. Dia bahkan tidak pernah menyebutkan bahwa dia berasal dari Istana 6 Kipas. Lupakan saja. Terkadang, tidak tahu lebih baik daripada tahu. Jika Anda memerlukan bantuan untuk memperoleh kualifikasi untuk mendapatkan mata air darah, jangan ragu untuk mencari saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, katanya setelah jeda. Sambil berkata demikian, dia menggoyangkan lengan bajunya dan 2 benda beterbangan. Xia Qingchen dengan santai mengambilnya dan mendapati bahwa itu adalah sebuah lilin dan sebuah tanda. Lilin itu sangat aneh. Lilin itu sebenarnya terbuat dari logam, dan bahkan sumbunya terbuat dari tembaga. Bagaimana lilin seperti itu bisa menyala? Token itu diukir dengan pintu misterius, yang merupakan simbol dari Istana 6 Kipas. Dengan token itu, kamu bisa datang ke Istana 6 Kipas untuk menemuiku. Sedangkan lilin itu adalah tiket masuk ke jantung api penyucian, tempat kultivasi suci Istana 6 Kipas. Dulu, kami hanya memberikannya kepada orang luar,
kata kepala istana. Tapi kamu bukan orang luar. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Dari sudut pandang tertentu, Xia Qingchen dapat dianggap sebagai menantu istana 6 penggemar. Barang ini dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan hati Xia Qingchen yang telah memberinya 10 mutiara Dewa Luo. Mereka tidak saling berutang apapun. Jantung api penyucian. Xia Qingchen pernah mendengar nama ini sebelumnya. Itu adalah penjara terbesar di wilayah Liang, dan penjahat paling kejam dan jahat dikurung di sana. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan beberapa dari mereka bahkan telah ditangkap oleh 6 penggemar, kepala Palace sendiri. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Konon salah satu dari mereka adalah seorang ahli surga yang bernama, Pejabat Kebencian Surga. 100 tahun yang lalu, dia mendatangkan malapetaka di Liangzhou dan menjadi ancaman besar. 6 penggemar Palace Lord telah memimpin 10 ahli untuk mengepung dan memusnahkan orang ini. Pada akhirnya, 6 master istana Fan terluka parah, meninggalkan efek samping permanen. 5 ahli telah meninggal pada akhirnya sebelum dia ditangkap. Orang bisa bayangkan betapa ganasnya orang ini. Kebencian surgawi Chen dan banyak penjahat lainnya yang cukup kuat untuk mengancam alam sejuk semuanya di penjara di api penyucian hati. Di penjara ini, ada api yang melahap hati, melahap basis kultivasi orang-orang di bawah tanah sepanjang tahun. Api yang melahap hati melahap basis kultivasi para tahanan siang dan malam, melenyapkan wilayah kekuasaan mereka. Adapun mereka yang berasal dari Istana Enam Kipas, mereka memenuhi syarat untuk memasuki api penyucian hati dan menyerap basis kultivasi yang dilahap oleh api pemakan hati untuk meningkatkan wilayah mereka sendiri. Terutama saat dipakai pertama kali, efeknya malah lebih bagus lagi. Sayang sekali kalau dipakai sekarang, gumam Xia Qingchen. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menembus alam astral utama. Akan lebih baik jika menyimpannya untuk masa depan. Setelah menyimpan kedua barang itu, Xia Qingchen kembali ke kamp militer. Fan Yin berada di kamp militer, membimbing Fang Chuyong dan 10 kavaleri lainnya dalam kultivasi mereka. Fan Yin, masuklah. Xia Qingchen memasuki tenda dan berbicara. Silakan berikan perintah kepada saya, tuanku. Fan Yin menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Ada kesuraman yang tak bisa disembunyikan di antara alisnya. Semakin lama ia meninggalkan alam awan tengah, semakin tidak menguntungkan situasinya baginya. Sudah ada berita bahwa wilayah yang susah payah ia kelola di wilayah Zongyun sedang dihancurkan oleh beberapa pangeran dan putri. Jika dia tidak kembali sekarang, akan sulit baginya untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Zongyun di masa depan. Kirim ini ke rumah Ting Sui. Xia Qingchen memberinya artefak nirvana spasial, dan ada 40 mutiara Dewa Luo yang tersisa di dalamnya. Ya, Fan Yin menjawab tanpa berpikir. Namun, Xia Qingchen menambahkan, juga, simpanlah kitab suci ini. Kultivasikan dengan tenang. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Fan Yin tercengang. Dia mengambil kitab suci dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kecantikan nasional melahirkan keharuman. Dia pernah membaca dari teks kuno bahwa, kecantikan nasional melahirkan keharuman, adalah teknik pesona nomor 1 di dunia manusia. Jika seseorang mengolahnya hingga ke alam tertinggi, bahkan ada kemungkinan untuk menjadi dewa. Ini palsu, kan? Fan Yin tanpa sadar menyadari bahwa kitab suci ini telah lama hilang selama ribuan tahun. Akan aneh jika Xia Qingchen mengeluarkannya begitu saja. Kamu akan tahu saat kamu berlatih, kata Xia Qingchen dengan tenang. Kamu boleh pergi. Fan Yin masih skeptis, namun dia mundur diam-diam. Setelah dia pergi, Xia Qingchen bergumam, gadis ini cukup pintar. Dia telah melakukan yang terbaik dan tidak memiliki pikiran yang bengkok. Dia layak untuk dibina. Dia jelas memiliki beban pikiran yang sangat berat dan merasa jengkel dalam hatinya, namun dia berhasil menjaga ketenangannya dan tidak mendesak Xia Qingchen untuk membiarkannya pergi. Dapat dilihat bahwa dia cerdas dan baik hatinya. Kalau dia serius dalam berolahraga, dia bisa meraih hal-hal yang hebat. Tentu saja dia tidak dapat melepaskan cincin budak surga ungu. Karena hanya Xia Qingchen yang mengerti keberadaan macam apa yang akan dikultivasikan oleh kecantikan nasional dan keharuman surgawi. Jika dia dibiarkan pergi dengan bebas, seluruh dunia manusia bisa dihancurkannya. Bab 877, Menerobos Belenggu. Xia Qingchen menarik kembali pikirannya. Namun, dia tidak segera mulai menerobos. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah kotak logam dengan sederet kata-kata yang terukir jelas di bagian bawahnya.
Mereka yang ditakdirkan untuk berada di posisi bintang utama dapat membukanya. Pada tahun kelima, ia akan layu dan berkembang. Seolah merasakan sesuatu, bayi api surgawi itu keluar dari tungku dan mengusap-usap kotak besi itu dengan penuh kasih sayang. Barang ini adalah sesuatu yang dibawa Skyfire kecil dari danau api dan diberikan kepada Xia Qingchen. Kurong, siapa dia? Xia Qingchen sedikit heran. Mengapa ada kebutuhan untuk menyegel kotak logam di lava selama 1000 tahun? Lagi pula, jejak guru Kurong masih banyak ditemukan di punggung Bukit Bulan Surgawi. Di kuil kuno Amitabha, Grandmaster Kurong secara pribadi telah menyegel penguasa gumpalan pemakan surga 1000 tahun yang lalu. Di reruntuhan suci, Grandmaster Kurong secara pribadi telah menciptakan formasi kuno, dan Xia Qingchen telah menggunakannya untuk melarikan diri. Di sisi lain tempat ia melarikan diri, Grandmaster Kurong bahkan telah meninggalkan bintang surgawi tingkat dewa. Dikatakan bahwa Liang Zhu memiliki penerus guru Kurong. Dia benar-benar tidak tahu siapa Grandmaster Kurong ini. Dia sangat misterius. Xia Qingchen sudah lama penasaran dengan kotak logam ini. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Posisi bintang utama dapat dibuka oleh mereka yang ditakdirkan. Xia Qingchen meletakkan kotak logam dan segera mulai mempersiapkan terobosannya. Pertama-tama, ia mengeluarkan botol giok yang berisi 4 kacang emas. Itu adalah bahasa naga yang telah ia sempurnakan dengan susah payah. Sayang sekali, materi setengah lainnya, bahasa pola naga, tidak mudah ditemukan. Xia Qingchen tidak bisa menahan rasa sesalnya. Ketika dia menyempurnakannya hari itu, dia gagal sekali tanpa alasan, dan setengah dari materialnya hancur. Xia Qingchen masih memikirkan kegagalan itu sampai sekarang. Jelas tidak ada masalah dengan proses pemurnian, tetapi hasilnya tidak terduga. Gunakan 4 sisanya dengan hati-hati. Xia Qingchen dengan hati-hati mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam keadaan normal, bahasa naga akan hancur, dan raungan naga yang indah akan muncul dari dalamnya. Di bawah pengaruh auman naga, efek mutiara Dewa Luo akan diperkuat tanpa batas, dan ada harapan baginya untuk menembus 1 atau 2 level. Akan tetapi, saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dia tidak dapat mematahkannya. Xia Qingchen menggigit dengan keras, giginya baru patah setelah terasa sakit dan nyeri. Suara auman naga pun terdengar. Apa yang terjadi? Xia Qingchen menyentuh pipinya yang sakit dan langsung merasa heran. Mungkinkah bahasa naga yang disempurnakannya itu salah? Mengapa ada begitu banyak masalah? Namun, begitu auman naga itu muncul, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sementara auman naga itu masih ada, dia segera menelan mutiara Dewa Luo yang hilang dan mulai menerobos. Pada waktu itu, di luar kota Liangzhu, Luo Suixian, dengan kepala penuh benjolan, sedang berjalan dengan tongkatnya. Sosoknya dalam keadaan menyedihkan, dan pakaiannya yang cerah dan indah robek dan kotor. Dia sama sekali tidak memiliki citra seorang peri. Tuan, di mana Anda? Datang dan jemput saya. Di punggung Luo Suixian, ada seorang gadis berusia 10 tahun yang sedang linglung. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pisau tiba-tiba jatuh dari langit dan menusuk 3 inci di depan kaki Luo Suixian. Luo Suixian sangat takut sehingga tubuhnya yang lembut gemetar. Tuan kecil, jangan katakan apapun. Kita akan sial setiap kali kau mengatakan itu, katanya dengan getir. Luo Suixian tetap bersikeras menjadi pelayan Ye Linglong dan pergi ke Provinsi Liang bersamanya untuk mencari majikan yang disebutkannya, yang juga merupakan majikan dari majikan Luo Suixian, majikan besar. Tetapi setelah mengikuti Ye Linglong, Luo Suixian menyadari betapa menyakitkan mengikutinya. Gadis ini seakan-akan dirasuki oleh dewa kesialan. Kemanapun dia pergi, kesialan akan mengikuti. Awalnya, mereka bertemu di sebuah penginapan di luar kota. Namun, penginapan itu terbakar saat Ye Linglong tiba. Baiklah, tidak ada tempat menginap, jadi mereka hanya bisa bepergian sepanjang malam. Akan tetapi, dia baru berjalan beberapa langkah ketika hujan es mulai turun. Tidak mudah untuk menemukan gua itu, tetapi ternyata itu adalah sarang binatang iblis. Kalau mereka berusaha sekuat tenaga melarikan diri, mereka mungkin tersesat di hutan. Setelah beberapa kali berkelok-kelok, mereka berhasil lolos dan menghadapi banjir gunung yang menghanyutkan mereka. Merangkak ke pantai dengan jalan keluar yang sempit, gempa bumi akan datang. Sampai saat ini, masih ada hujan senjata di atas kepala mereka. Sepertinya sekelompok orang sedang bertarung dengan burung. Hati Luo Suixian terasa pahit. Namun,
Selama dia dapat meningkatkan kultivasinya dan membuatnya melampaui Xia Qingchen, semuanya akan sepadan. Dia mendengar dari Ye Linglong bahwa gurunya memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan para tetua di klannya mengatakan bahwa gurunya kemungkinan besar adalah dewa dunia lain yang dikagumi oleh klan Ye. Adapun apa maksud keluarga Ye, Luo Xuexian telah mempelajarinya dari Ye Linglong. Itu adalah keberadaan yang tabu di dunia yang sejuk. Mereka bahkan menganggapnya sebagai dewa, jadi tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya dia. Tuan, aku merindukanmu, Ye Linglong berkata dengan bingung. Xia Qingchen, yang berada jauh di kamp militer, berada pada saat kritis terobosannya ketika dia tiba-tiba menggigil dan tersentak bangun. Apa yang terjadi? Tanyanya kaget. Masalah aneh muncul satu demi satu. Setelah menunggu sejenak dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Xia Qingchen meneruskan kultivasinya. 2 hari kemudian, Jun Zhengsuo bergegas ke tenda dan bertanya, di mana Xia Qingchen? Fang Cuihong segera membungkuk. Tuan muda ketiga, jawabnya. Tuan Xia saat ini sedang dalam pengasingan untuk menerobos. Dia masih belum berhasil. Jun Zhengsuo tidak bisa menahan keterkejutannya. 2 hari telah berlalu, dan peserta lain yang telah mengonsumsi mutiara Dewa Luo semuanya telah mencapai terobosan. Mengapa Xia Qingchen belum mencapai terobosan? Mungkinkah ada masalah dalam proses budidaya? Alis Fang Cuihong sedikit berkerut, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Dia pernah melihat terobosan posisi bintang utama sebelumnya. Biasanya, hal itu dapat diselesaikan dalam beberapa jam hingga setengah hari. Namun, Xia Qingchen telah berkultivasi selama 2 hari penuh. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kalau begitu aku akan menunggu. Jun Zhengsuo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju mundur di depan tenda, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Permainan catur iblis abadi akan segera dimulai, dan dia datang untuk membahas rincian rencana perjalanan dengan Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak boleh menerobos di saat kritis seperti ini dan menimbulkan masalah. 4 jam kemudian, orang lain datang. Dia adalah pelayan berpakaian hijau milik Putri Yanyu, Ah King. Melihat pemandangan di luar tenda, dia sedikit terkejut. Dia masih bisa menerobos. Benar sekali, kata tuan muda ketiga dengan khawatir. Dia menatap undangan merah di tangan Ah King dan berkata, Tuan muda Xia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Yang khawatir adalah sang putri, kata Ah King dingin. Ia juga terkejut karena mereka tidak membuat terobosan dalam 2 hari. Ke-28 talenta baru yang direkrut sang putri semuanya berhasil sehari yang lalu. Mengapa Xia Qingchen masih dalam tahap terobosan? Jika Xia Qingchen gagal menerobos, dia tidak akan bisa mengirimkan undangan ini. Tiba-tiba, tuan muda ketiga menatap ke langit dan berkata, ki spiritual sedang berfluktuasi. Matanya langsung berubah tajam, dan secercah kegembiraan muncul di matanya. Aku akan segera menjadi bintang besar. Ah King juga merasakan gerakan aneh dari energi spiritual, tapi alisnya berkerut erat. Hanya awan. Ketika menerobos ke posisi astral utama, ki spiritual yang terkumpul akan menghasilkan fenomena yang berbeda. Semakin tinggi wilayah seseorang, semakin kuat pula fenomena aneh tersebut. Beberapa orang dengan bakat luar biasa akan langsung menarik awan putih yang terbentuk oleh energi spiritual saat mereka menerobos. Awan itu disebut aroma awan. Saat ini, terobosan Xia Qingchen bahkan tidak menyebabkan terbentuknya awan. Yang ada hanyalah arus qi. Dapat dilihat bahwa ranah terobosannya tidak akan tinggi. Paling-paling, itu akan menjadi tahap awal kebangkitan pertama posisi astral utama, yang cukup lemah. Bab 878, tak terduga. Seiring berjalannya waktu, awan tidak hanya tidak menjadi lebih kuat, tetapi juga berangsur-angsur memudar. Energi spiritual yang penuh kekerasan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Mata Ah King menunjukkan sedikit kekecewaan. Sungguh mengejutkan bahwa terobosan tingkat super hanya ada pada tingkat ini. Awalnya, dia masih berpegang pada secercah harapan. Mungkin dengan bakat yang luar biasa, akan ada perubahan berikutnya setelah terobosan itu. Namun hasilnya mengecewakan. Saat ini, Xia Qingchen seharusnya telah menerobos ke alam astral utama dan mencapai alam pencerahan pertama. Mata Jun Zhengsuo dipenuhi kekecewaan saat dia bergumam, itu pasti karena dia adalah seorang kultivator tingkat transenden sebelum ini, yang tidak berbeda dengan posisi bintang-bintang utama. Itulah sebabnya kekuatan bintangnya tidak banyak berubah setelah terobosan. Dalam 9 transformasi tingkat bintang tengah, Xia Qingchen mungkin bisa berdiri di puncak, menghancurkan mereka yang seangkatan. Akan tetapi,
Sekarang setelah lebih dari separuh rekan-rekannya berhasil menembus posisi bintang utama, keunggulan kekuatannya yang sebanding dengan posisi bintang utama telah lenyap. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Permainan catur iblis abadi akan segera dimulai. Sebagai anggota dengan harapan terbesar untuk menjadi pengganti, kultivasi Xia Qingchen sebenarnya telah menjadi biasa saja. Tidak lagi realistis bagi mereka untuk mengandalkan Xia Qingchen untuk membalikkan keadaan dan memperoleh jasa-jasa besar. Namun, meskipun kecewa, Jun Zhengzuo tidak menyalahkan Xia Qingchen. Ketika semua orang jenius memandang rendah dirinya, Xia Qingchen tidak pernah memperlakukannya dengan enteng dan bahkan bersedia membantunya berpartisipasi dalam permainan catur. Dia bahkan tidak bisa lebih bersyukur lagi. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan Xia Qingchen? Akan tetapi, dia tidak bisa lagi menaruh harapannya pada Xia Qingchen untuk permainan catur iblis abadi. Singkatnya, kultivasinya harus berakhir di sini. Ah King tidak tertarik untuk menunggu lebih lama lagi. Dia memasukkan undangan itu ke tangan Fang Chuihong dan berkata, ketika Xia Qingchen keluar dari pengasingan, berikan undangan itu kepadanya. Dalam undangan ini, Putri Yanyu mengundang sekelompok jenius dan ahli yang baru saja menerobos ke tingkat astral utama di Aula Keajaiban. Xia Qingchen seharusnya menjadi tamu kehormatan yang paling penting. Sekarang setelah dia berhasil menembus level tersebut, kekuatannya tidak berubah sama sekali, dan dia dikalahkan oleh mereka yang lebih rendah darinya. Tidak diketahui apakah dia masih punya muka untuk datang dan berpartisipasi. Jun Zhengzuo berpikir sejenak, lalu menangkupkan kedua tangannya. Tolong beritahu Tuan Muda Xia bahwa aku akan datang berkunjung lain waktu. Dia harus kembali dan memikirkannya, dan mencari pembantu baru. Fang Chuihong mengangguk dan menatap kedua orang yang tiba-tiba pergi dengan bingung. Mengapa kalian semua pergi? Apakah ada yang salah? Dengan kultivasinya, dia tidak bisa merasakan perubahan energi spiritual di langit. Dia hanya menoleh dan melirik ke arah tenda. Dia samar-samar mendengar Xia Qingchen bergumam, kita bisa mulai sekarang. Sebelumnya, bukan Xia Qingchen yang berhasil menembusnya, melainkan efek dari bahasa naga. Dalam keadaan normal, setidaknya 50% energi spiritual dalam mutiara akan dilepaskan melalui pernapasan tubuh manusia, pori-pori, dan bahkan 7 lubang. Hanya 50% yang digunakan untuk menerobos. Namun, di bawah pengaruh bahasa naga, energi spiritual dalam mutiara Dewa Luo semuanya diserap di dekat mata air bintang, dan tidak ada satupun jejak yang bisa lolos. Tidak hanya itu, bahasa naga juga menarik energi spiritual di langit sekitar, sehingga menimbulkan fenomena mendung. Saat ini, bagian dalam dan luar mata air bintang Xia Qingchen dipenuhi dengan ki spiritual yang sangat besar. Dia akhirnya bisa mulai menerobos ke alam berikutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membimbing ki spiritual di mata air bintang untuk bertransformasi. Jejak ki spiritual mulai masuk ke dalam kekuatan bintang. Penampakannya seperti meteorit yang jatuh ke danau yang tenang, memicu gelombang dahsyat. Hal itu menyebabkan ki spiritual lainnya berubah secara dramatis, satu demi satu, menuju kekuatan bintang. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar kekuatan bintang menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi tak terkendali. Ki spiritual dalam radius 30 mil semuanya berkumpul di udara di atas tenda Xia Qingchen, mengundang keheranan banyak pakar. Di divisi komandan, yang pertama merasakannya adalah komandan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Siapa yang menerobos 3 indera dari alam astral utama di Kam? Dia mendongak dan melihat awan putih terbentuk oleh ki spiritual yang mengambang di langit di atas Kam militer. Zhao Fei, dan yang lainnya juga terkejut. Aku ingin tahu bawahan jenderal mana yang cukup beruntung untuk bisa menerobos. Setiap terobosan berikutnya di alam astral utama sama sulitnya dengan naik ke surga. Sangat jarang yang bisa menembus ketiga indera astral utama. Tidak lama kemudian, awan putih di atas kepala Xia Qingchen telah berubah menjadi awan gelap karena kepadatannya. Seolah-olah akan turun hujan, dan itu adalah pemandangan yang sangat indah. Adegan ini tidak berlangsung lama. Sebelum kebanyakan orang menyadarinya, adegan itu menghilang tanpa jejak. Dan dari tenda Xia Qingchen, suara auman naga terdengar. Akhirnya aku berhasil mencapai terobosan. Xia Qingchen menghembuskan napas hitam. Ini adalah kotoran tersembunyi yang tersembunyi di anggota tubuh dan tulangnya. Karena terobosan, mereka hancur menjadi arus udara oleh kekuatan bintang. Tubuh akan membuang kotoran-kotoran, dan tubuh akan menjadi lebih kuat. Ini juga merupakan alasan mengapa semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin panjang umurnya.
Setiap terobosan menunjukkan penguatan konstitusi seseorang. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan, merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat, dan merasa puas. Aku harus mencari tempat untuk menguji kekuatanku. Xia Qingchen bergumam. Papan universal muncul dalam pikirannya. Proyeksi di dalam adalah target yang paling cocok untuk tantangan tersebut. Mengangkat tirai, Fang Chuihong berkata dengan hormat, "Selamat kepada Tuan karena telah keluar dari pengasingan." Dia mengeluarkan sebuah undangan dan berkata, "Ini adalah undangan yang dikirim oleh seseorang dari Putri Yanyu." Xia Qingchen membukanya dan melihat bahwa itu adalah jamuan makan. Dia lalu membuangnya dan berkata, "Aku tidak punya waktu." Dia tidak lagi tertarik dengan pertemuan yang diselenggarakan oleh Putri Yanyu. Bahkan, dia sedikit menentangnya. Karena setiap kali dia memanggilnya, dia akan melakukan sesuatu yang sangat membosankan, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Fang Chuihong tersenyum getir. Di seluruh istana militer, Xia Qingchen mungkin satu-satunya yang berani menolak Putri Yanyu seperti ini. "Siapa lagi yang datang mencariku?" tanya Xia Qingchen. "Itu adalah tuan muda ketiga, tetapi dia pergi di tengah jalan," Fang Chuihong menjawab dengan jujur. "Tuan muda ketiga, mungkin karena masalah permainan catur iblis abadi, kan?" Menurut waktu, tampaknya permainan catur iblis abadi tidak jauh dari satu sama lain. Selain itu, kompetisi militer akan diadakan 10 hari lagi. "Tuan Xia, mohon persiapkan diri Anda." Fang Chuihong berkata dengan gugup. Kompetisi ini merupakan kompetisi terpenting tahun ini bagi Legiun Perlindungan Kota. Terdiri dari 3 bagian, kompetisi 100 pengendara, kompetisi 1000 pengendara, dan kompetisi Wan Xiaoqi. Kelompok surgawi yang menerima medali kehormatan terbanyak akan diberi penghargaan oleh komandan secara langsung, yang merupakan suatu kehormatan besar. Yang membuat Fang Chuihong khawatir adalah bahwa kelompok Langit Ungu telah kehilangan 3 dari 1000 pasukan kriket mereka setelah pengkhianatan itu. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan. Tingkat 100.000 kavaleri harimau tidak dapat melawan kelompok surgawi lainnya. Adapun Xia Qingchen, dia adalah Wan Xiaoqi. Jika dia bertarung melawan para veteran Wan Xiaoqi, situasinya juga tidak akan terlalu optimis. Ini karena Wan Xiaoqi telah berhasil menembus posisi bintang utama bertahun-tahun sebelumnya dan memiliki kultivasi yang mendalam. Xia Qingchen baru saja mencapai terobosan, bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka? Kompetisi yang hebat. Jangan pedulikan itu. Xia Qingchen berkata. Itu hanya suatu kehormatan, jadi tidak perlu terlalu peduli. Ah, namun, Fang Chuihong berkata dengan tergesa-gesa, setiap juara pertama dalam kompetisi Angkatan Darat dapat memperoleh gelar kelompok kartu truf surgawi. Bukankah sangat disayangkan jika menyerah seperti ini? Xia Qingchen tidak keberatan. Jika kamu memiliki energi untuk mempersiapkan berbagai pertandingan, mengapa kamu tidak menenangkan diri dan mengendalikan kekuatan tempurmu? Kamu tidak dapat mengabaikan hal-hal penting dan mengabaikan hal-hal sepele. Dia agak jijik dengan berbagai kompetisi di istana militer. Memang benar bahwa turnamen itu dapat menguji kekuatan setiap kelompok tempur dan kelompok surgawi, tetapi jika diadakan terlalu sering, itu hanya akan memengaruhi pelatihan prajurit. Bab 879, Papan Peringkat Tantangan. Pilih sekelompok prajurit elit dan jenderal yang kuat. Kelompok pertempuran awan berkabut akan bertugas mengajarkan taktik terbang abadi yang transenden. Xia Qingchen berbicara. "Baik, tuanku." Fang Chuihong mendesah getir. Baru saat itulah Xia Qingchen menuju ke aula utama Provinsi Liang. Setelah melirik Yue, yang menduduki peringkat ke-10 di papan universal, Xia Qingchen mengenakan topi bambu. Saat itu di Sky Moon Ridge, dia telah mengungkap identitas Yue. Ada banyak orang yang tahu bahwa Yue adalah Xia Qingchen. Siapapun yang punya niat bisa mencari tahu tentang ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan identitas ini lagi, kalau-kalau ada orang yang mengetahui latar belakangnya saat dia menguji kultivasinya nanti. Dia melangkah masuk, dan seorang pelayan menghalangi jalannya. Dia bertanya, "Apakah kamu ingin menantang peringkat Provinsi Liang atau peringkat universal?" Punggungan bulan langit juga dibagi menjadi daftar bulan langit dan daftar universal. Liangzu tidak terkecuali. Peringkat mana yang memiliki lebih banyak ahli? Tanya Xia Qingchen. "Tuan muda, ini pertama kalinya Anda ke kota Liangzu, kan?" Gadis pelayan itu tersenyum, tetapi ada makna yang dalam tatapannya saat dia menilai Xia Qingchen. Ada lebih banyak orang kuat di daftar peringkat Liangzu. Oh, Xia Qingchen sedikit terkejut.
Papan Provinsi Liang seharusnya menjadi catatan favorit surga di Provinsi Liang dan itu jauh lebih kecil daripada papan universal. Mengapa ada pembudidaya yang lebih kuat dalam daftar? Kenapa? Tanya Xia Qingchen. Karena papan universal tidak diperbarui tepat waktu, banyak kultivator hebat tidak mau mencobanya. Mereka lebih bersedia mencoba papan Liangzhu yang diperbarui setiap hari, pembantu itu menjelaskan dengan sabar. Papan peringkat universal mencakup wilayah yang luas, dan pembaruan peringkatnya sangat lambat. Peringkat akan berubah setiap beberapa tahun, dan tidak dapat secara efektif mencerminkan peringkat sebenarnya dari generasi jenius saat ini. Itulah sebabnya mereka lebih bersedia menantang daftar tersebut. Lagi pula, hampir semua jenius di wilayah dingin berkumpul di Provinsi Liang. Pentingnya peringkat Provinsi Liang tidak kalah pentingnya dengan peringkat universal. Pertama Dewan Universal, lalu Dewan Liangzhu. Xia Qingchen berbicara. Baiklah, bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan Muda? Tanya pelayan itu sambil tersenyum. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. Hati Jiang Xuexin. Tuan Muda Xin, sudah ada puluhan orang yang mengantre untuk mengikuti peringkat universal dan Liangzhu. Anda harus menunggu sehari. Anda bisa kembali besok. Dia menuliskan sertifikat janji, dan dengan itu, dia bisa datang keesokan harinya. Kita masih harus menunggu sehari. Xia Qingchen mengerutkan kening. Ya, jawab pembantu itu sambil tersenyum. Akhir-akhir ini banyak sekali penantang, jadi hanya ini jalan keluarnya. Baiklah, Xia Qingchen tidak bisa memaksa orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sepertinya dia hanya bisa melakukan perjalanan yang sia-sia hari ini. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, seorang pelayan berjubah hijau bergegas masuk dan membanting telapak tangannya di atas meja. Siapkan tempat duduk untuk Santo Bintang 9. Tindakannya kasar, dengan paksa mendorong Xia Qingchen menjauh. Pelayan itu sepertinya mengenalinya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berkata, baiklah, kita bisa segera mulai. Hah, alis Xia Qingchen sedikit terangkat. Mengapa aku harus kembali besok, tetapi dia bisa memotong antrian? Dilihat dari keadaannya, pembantu tersebut baru saja datang dan belum membuat janji. Nak, apa maksudmu dengan menyerobot antrean? Kalau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Pelayan itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat hidungnya dengan sikap tidak ramah. Kuil 9 bintang kami punya uang di aula utama Provinsi Liang. Xia Qingchen tidak mempermasalahkan sikap buruknya dan hanya menatap gadis pelayan itu. Tuan Muda Xin, ada peraturan di aula utama Provinsi Liang. Jika tantangannya mendesak, Anda dapat mengeluarkan uang tambahan untuk memajukannya. Yang terakhir membungkuk meminta maaf. Kuil Bintang 9 punya uang di aula utama kita. Selama kita memberitahu mereka, kita bisa mengambil sebagian uang itu untuk mengatur tantangan. Aku tidak bermaksud mempersulitmu. Hanya dengan menghabiskan uang. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Di mata Xia Qingchen, masalah apapun yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah. Gadis pelayan itu tersenyum tidak wajar dan tidak menjawab. Pelayan itu kemudian mencibir dan melambaikan tangannya, membuat Xia Qingchen minggir. Kenapa lagi? Tentu saja karena kamu miskin dan tidak mampu membelinya. Xia Qingchen menggeser kakinya dan berkata dengan tenang, mengapa menurutmu aku tidak mampu membelinya? Pelayan itu menggertakkan giginya dengan tidak sabar, hei. Dan kau bahkan ingin berkelahi. Tentu, kau ingin menantangku terlebih dahulu. 500 juta Liang Yuan untuk satu slot, ayo, tunjukkan padaku tawaranmu. Dalam keadaan normal, biaya untuk menantang daftar tersebut adalah 100 juta. 500 juta memang harga yang sangat tinggi. Namun bagi Xia Qingchen, itu tidak lebih dari sekadar gerimis. Hehe, apa kau takut bodoh? Apa kau pikir menambahkan 10 atau 20 juta Liang Yuan sudah cukup? Pelayan itu berkata dengan tidak ramah, dasar orang desa terkutuk. Apa kau pikir kau memenuhi syarat untuk bermain dengan hal-hal yang dimainkan oleh keluarga kelas 1? Bahkan keluarga kelas 2 pun tidak mampu menghabiskan 500 juta yuan. Hanya keluarga kelas 1 yang memiliki kekayaan seperti itu. Tidak mengherankan jika pembantu itu tidak pernah menyebutkan apapun tentang kemampuan membeli peringkat. Tak heran para pelayan memandang rendah dia. Tuan Muda Xin, datanglah lagi besok. Pelayan itu tersenyum meminta maaf dan meminta Xia Qingchen untuk pergi. Pak, Xia Qingchen mengeluarkan sebuah kartu yang terbakar api dari lengan bajunya dengan santai dan melemparkannya ke atas meja. Buatlah rencana. Kita akan menantang mereka sekarang.
Wajah pelayan itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai kembali Xia Qingchen, tatapannya berubah dalam. Orang asing yang dengan santainya bisa mengeluarkan 1 miliar liang yuan, ini bukanlah orang biasa. Pelayan itu terkejut, jelas-jelas terkejut. Tatapan menghina di matanya juga memudar, dan dia berkata kepada pelayan itu, anak suci 9 bintang akan segera tiba. Kamu bisa mengaturnya. Pembantu itu berada dalam posisi yang sulit. Keduanya telah membayar uang, dan akan menyinggung siapapun jika mereka mengaturnya terlebih dahulu. Baiklah, kamu yang atur. Xia Qingchen lalu melempar kartu api ke atas meja. Jumlah totalnya adalah 2 miliar. Pelayan itu benar-benar terkejut. Selain kota Liangzhou, pasukan mana yang bisa menghabiskan 2 miliar hanya untuk menantang daftar itu 1 hari sebelumnya? Siapa dia? Apakah seseorang dari dunia keren? Pelayan itu menatap Xia Qingchen dalam-dalam dan mengangguk. Menurut peraturan aula utama Liangzhou, Tuan Muda Xin membayar lebih mahal, jadi Anda harus diatur untuk berada di depan. Silakan ikuti saya. Pelayan itu hanya bisa melihat, tidak berani menghentikannya. Pertama, dia hanya seorang pembantu dan tidak punya hak untuk menambah pembayaran. Kedua, orang misterius yang dengan seenaknya membuang 2 miliar bukanlah seseorang yang bisa seorang pelayan, singgung. Tidak lama setelah Xia Qingchen masuk bersama gadis pelayan itu, seorang pria jangkung dan tampan dengan alis berbentuk pedang dan mata berbintang masuk bersama beberapa teman, mengobrol dan tertawa. Li Zong, apakah kamu sudah mengatur semuanya? Kata pria jangkung itu. Tuan, saya khawatir kita harus menunggu. Wajah pelayan itu berubah. Pria jangkung itu berhenti dan bertanya, kenapa? Apakah uang yang disimpan di kuil 9 bintangku sudah habis? Tidak, orang asing itu mengajukan 2 miliar untuk menantang terlebih dahulu. Li Zong takut dihukum. Mendengar ini, lelaki jangkung itu hanya bergumam sendiri sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita tunggu saja, hanya 2 jam lagi. Kita juga bisa melihat apakah ada rekan Taois kita yang sudah datang. Saat permainan catur iblis abadi mendekat, banyak orang hebat ingin menguji standar mereka sendiri sehingga mereka akan mendapatkan ide yang lebih baik. Banyak dari mereka merupakan wajah-wajah yang dikenal dari kota Liangzhou. Pelayan itu menghela napas lega dan tersenyum. Tuan, ku dengar Zhao Yunxi juga ada di sini. Dia sedang mengantre. Mata lelaki jangkung itu berbinar. Ia merapikan pakaiannya dan ekspresinya menjadi lebih ramah. Nona Zhao juga ada di sini. Aku bisa memberinya nasihat. Bab 880, kesenjangannya terlalu besar. Nona Zhao secantik bunga dan naga di antara manusia. Mereka berdua adalah pasangan emas, kata Li Zong sambil tersenyum licik. Teman-temannya yang mengikutinya semuanya setuju. Pria jangkung itu tersenyum dan menekan kedua tangannya ke bawah. Jangan seperti ini, Nona Zhao tidak akan senang jika mendengar ini. Ada makna yang lebih dalam dalam senyumnya. Zhao Yunxi memang wanita cantik yang terkenal di istana militer. Dia memiliki penampilan yang sangat baik, tetapi dia bukanlah orang yang rakus terhadap wanita. Dia telah melihat banyak sekali wanita cantik, jadi dia tidak perlu tertarik pada Zhao Yunxi. Yang dikhawatirkannya adalah keluarga Zhao tempat Zhao Yunxi berasal tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sejak keluarga Zhao bergabung dengan Menara Pendengar Salju, mereka telah berkembang pesat hanya dalam beberapa bulan. Dengan sumber daya keuangan yang kuat, mereka telah membeli hampir 20% toko obat rahasia di kota Liangzhou. Lebih jauh lagi, mereka semua menjual obat-obatan rahasia berkualitas tinggi dari Menara Pendengar Salju. Bisnisnya begitu bagus sehingga membuat orang iri. Konon, toko-toko yang mengatasnamakan perusahaan tersebut, pada hari-hari biasa, dapat menjual hingga 1 miliar liang yuan, bahkan pada hari terbaiknya, dapat terjual hingga hampir 10 miliar. Dalam sebulan, ini akan bernilai setidaknya beberapa ratus miliar transaksi. Dengan toko di tangan mereka, keluarga Zhao dapat dikatakan telah bangkit dari keluarga kelas 3 yang berantakan menjadi keluarga kelas 1 dalam semalam. Setelah keluarga Zhao menetap selama beberapa tahun dan kekuatan anggota klan mereka menjadi lebih kuat, mereka akan mampu memperoleh pijakan yang kuat di hutan keluarga kelas 1. Di kota Liangzhou, keluarga kelas 1 mana yang tidak ingin berbagi keuntungan dan terlibat dalam perdagangan emas harian ini. Sangat disayangkan bahwa keluarga Zhao didukung oleh rumah Tingsui, jadi tidak ada seorang pun yang berani memikirkan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa berteman dengan keluarga Zhao dan berharap mendapat beberapa keuntungan. Memikirkan hal ini,
Lelaki jangkung itu segera masuk dengan mata penuh rasa ingin tahu. Adapun Xia Qingchen, dia sudah tiba di depan ruang rahasia di bawah bimbingan gadis pelayan. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia melihat puluhan elit muda berdiri di depan ruang rahasia dengan plat nomor di tangan mereka, menunggu giliran. Pada saat itu, seorang pemuda berjalan keluar dari ruang rahasia, menggelengkan kepalanya, peringkat Liangzu benar-benar bukan tempat bagi kita orang-orang biasa-biasa saja. Dapat disimpulkan bahwa dia telah menantang peringkat Liangzu dan menderita pukulan besar. Di depan ruang rahasia, seorang anggota aula istana memegang piring giok dan bergumam, selanjutnya, Zhao Yunxi. Di tengah kerumunan, seorang wanita yang dingin dan sombong, yang dikelilingi segudang bintang, bersandar di pilar dengan lengan disilangkan di depan dadanya. Dia menutup telinga terhadap kata-kata sanjungan dari banyak pria seusianya di sekitarnya. Pertama-tama, dia benar-benar tidak ingin berbicara banyak dengan pria-pria yang punya motif tersembunyi. Kedua, dia sudah menjadi wanita dari kepala menara pendengar salju, jadi sebaiknya dia tidak menggoda pria lain. Itu akan menyebabkan keluarga Zhao terjerumus ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Tidak mudah bagi keluarga Zhao untuk sampai ke tempat mereka sekarang, dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Mendengar ini, dia membuka matanya dan melangkah maju dengan plat nomornya. Namun, saat dia hendak pergi, pembantunya berteriak dari jauh, "Tunggu sebentar." Dia segera mendatangi anggota aula dan membisikkan beberapa patah kata ke telinganya. Anggota aula itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Zhao Yunxi, tunggu sebentar. Tuan Muda Xin akan pergi dulu." Kerumunan massa segera mulai mengeluh karena tidak puas. Bukankah istana utama Provinsi Liang terlalu serakah? Kita sudah menunggu berhari-hari tanpa hasil. Tidak adil jika orang lain membayar kita begitu saja. Tentu saja, menggerutu adalah satu hal, tetapi mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Di sisi lain, Zhao Yunxi tidak bisa menahan perasaan cemberut. Dia sudah bekerja keras mengantre seharian, tetapi seseorang telah memotong antrean di depannya. Dasar tukang buli. Dia melotot ke arah lelaki bertopi bambu yang telah menyerobot antrian dan berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu kaya?" Dalam hal kekayaan, keluarga Zhao telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan, tetapi dia merasa tidak perlu menyia-nyiakannya pada daftar tantangan melompati antrian. Xia Qingchen menoleh saat mendengar suara itu. Saat mengetahui bahwa itu adalah Zhao Yunxi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia sudah lama tidak menemuinya, dan dia benar-benar ada di sini. Dia menekan topi bambunya, berpura-pura tidak mengenalnya, dan berkata dengan nada dingin, "Menjadi kaya itu luar biasa." Zhao Yunxi mendengus. "Saya sarankan Anda untuk tidak menonjolkan diri. Ada banyak orang di Liangzu yang lebih kaya dari Anda. Belum lagi yang jauh, sang penguasa menara pendengar salju merupakan sosok yang kekayaannya sebanding dengan sebuah negara. Mengapa dia tidak melihat Tuan Menara Pendengar Salju yang begitu menonjol?" Xia Qingchen terkekeh dan tidak lagi berdebat dengannya. Dia berjalan menuju ruang rahasia. "Tuan Muda Xin, ruang rahasia ini hanya bisa digunakan selama 2 jam. Tolong buat pengaturan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya," ucap pelayan itu dengan ekspresi ramah. "Ya." Xia Qingchen mengangguk dan memasuki ruang rahasia. Di keempat dinding ruang rahasia itu, ada 2 daftar, daftar Liangzu dan daftar universal. Dalam daftar itu, puluhan nama muncul. Xia Qingchen melirik gulungan Liangzu. Orang yang menduduki peringkat ketiga dalam gulungan itu adalah Yu Tingtong. Dan dia menduduki peringkat pertama di papan universal. Peringkat Liangzu jauh lebih berharga daripada peringkat universal. Xia Qingchen tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tidak gegabah menantang Yu Tingtong yang terkenal di kedua daftar peringkat itu. Sebaliknya, dia menatap ke arah Gugong Yu yang berada di peringkat kelima di peringkat Liangzu. "Aku akan mengujimu terlebih dahulu. Mari kita lihat seperti apa posisi kelima di papan peringkat Liangzu." Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas kekuatan bintang melesat ke arah nama Adipati Yu. Nama itu segera tersebar menjadi titik-titik cahaya, lalu mengembun menjadi proyeksi warna-warni di tanah. Fitur wajahnya kabur, tetapi basis kultivasinya sangat jelas. Dia telah mencapai kebangkitan kedua dari posisi astral utama. Hanya tidur berdua, Xia Qingchen sedikit kecewa. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lagi, bukankah Night Demon Dome hanya berada di level bintang utama awal ketika menduduki peringkat ketiga di papan universal?
Adalah hal yang biasa baginya untuk menempati tempat kelima di alam astral Agung Gugong. Baiklah, katanya, Xia Qingchen sudah kehilangan minat untuk bertarung serius dengannya. Perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Pipi, cahaya api tiba-tiba muncul, dan proyeksi itu mengeksekusi sebuah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang sangat dalam, yang mirip dengan api. Api menyelimuti sekujur tubuhnya, dan keempat anggota tubuhnya tergeletak di tanah, membuatnya tampak seperti harimau yang ganas. Mengaum. Dengan raungan rendah, proyeksi itu tiba-tiba menerkam bagaikan seekor harimau ganas yang turun dari gunung, membawa serta kobaran api yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan gerakan ini luar biasa. Ekspresi Xia Qingchen tenang, dia melangkah maju dan meninju ke arah harimau dengan cara yang sederhana. Basis kultivasi yang jauh melampaui proyeksi tersapu bersih. Basis kultivasi itu sebenarnya adalah 3 indera bintang utama. Dengan menggabungkan mutiara Dewa Luo dan bahasa naga, dia berhasil menembus 2 level. Dia langsung menembus kebangkitan ketiga level bintang agung. Kekuatan bintang yang menghancurkan langsung menghancurkan harimau hingga tak bersisa. Xia Qingchen menarik tinjunya dan menatap Yu Tingtong yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat universal tanpa ekspresi. Kalau begitu aku akan mengujimu. Di luar pintu, pria jangkung itu masuk dengan senyum di wajahnya dan berteriak dari jauh, Nona Zhao, lama tak berjumpa. Kau menjadi semakin gagah berani. Kau memiliki gaya seperti ibumu. Zhao Yunxi menoleh dan menatapnya. Ada sedikit rasa hormat di matanya saat dia menganggukkan dagunya dengan lembut. Namanya adalah Yu Gugong, seorang kesayangan surga yang terkenal di kota Liangsu. Dia bisa menduduki peringkat 5 teratas di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Di masa lalu, Zhao Yunxi tidak berinteraksi apapun dengannya dan hanya bisa memandangnya dari jauh. Sekarang status keluarga Zhao telah meningkat, pihak lain telah mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Zhao Yunxi mengagumi kekuatannya dari lubuk hatinya. Kurung buka.